dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersukacita tanggal 3 Desember 2023 kita bertemu di dalam kasih Tuhan yang ajaib. Saya akan menyampaikan satu pembukaan rahasia firman Tuhan yang berkaitan dengan akhir zaman, dengan zaman antikris. Saudara, supaya saudara tidak terombang-ambing dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab, ajaran-ajaran yang membingungkan. Oleh karena itu perlu saat ini saya akan menyampaikan mengenai binatang antikris dan para pengikutnya. Ini ditulis dalam kitab Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai dengan 18 lengkapnya. Saudara, di sini saya tidak akan mendefinisikan seperti yang kebanyakan sudah disampaikan oleh para hamba Tuhan tentang binatang antikris, tentang kepala 7 dan tentang tanduk 10, lalu dikaitkan dengan negara-negara mana itu, saudaraku, karena pada saat ini memang kalau saya menyampaikan hal seperti itu kurang efektif, kemudian bisa menimbulkan kecurigaan antar bangsa, antar pemimpin, antar golongan, jadi kuranglah bijaksana kalau saat ini disampaikan. Bahkan bila salah satu nanti, saudaraku, yang dikatakan seperti banyak kita dengarkan mengenai kepala 7 dan tanduk 10 itu dikaitkan dengan negara-negara tertentu, ditunjuk negara-negara tertentu. Kemudian kalau nanti ternyata keliru, saudaraku, nanti berbahaya sekali, akhirnya menjadi pemberita palsu yang tentunya tidak dikenan oleh Tuhan. Jadi saudaraku, oleh karena itu mengenai hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang dimeteraikan, saudara. Namun yang saya sampaikan saat ini adalah masa antikris itu adalah masa di mana kekejian dan kejahatan mencapai puncaknya. Jadi masa antikris itu adalah satu masa dan hanya terjadi satu kali saja, di mana kekejian dan kejahatan itu mencapai puncaknya. Tidak sekedar seperti kejahatan manusia pada zaman Nuh, yang dikatakan waktu itu manusia sudah menjadi jahat sehingga harus dihabisi, sehingga harus ditenggelamkan dengan air bah. Tidak hanya kejahatan manusia seperti pada zaman Nuh, tidak pula seperti kekejian Fir'aun yang menindas Israel, bahkan tidak pula seperti pada zaman ketika gereja hujan awal, di mana untuk memberitakan Injil itu semua murid Tuhan Yesus itu mati, menjadi martir, dibunuh, disiksa, kemudian mati. Saudaraku, masa antikris, saudaraku, adalah masa yang paling keji, yang akan terjadi satu kali saja. Dan karena kejinya, saudaraku, masa yang akan terjadi itu, saudaraku, sehingga Tuhan Yesus Kristus sendiri harus datang lagi menghakimi bumi. Jadi karena begitu kejinya zaman antikris itu, di mana zaman itu lebih jahat daripada ketika manusia di zaman Nuh, bahkan lebih jahat juga daripada manusia-manusia yang menyiksa murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Maka di zaman antikris itu akhirnya Tuhan Yesus Kristus nanti harus datang lagi menghakimi semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca Matius pasal 24 ayat 15 kemudian ayat yang ke-21. Pak Nindra membacakan Matius pasal 24 ayat yang ke-15. Jadi, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, ya, terus para pembaca hendaklah memperhatikannya. Jadi saudaraku, Matius pasal 24 ayat 15 ini disebutkan, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh
Nabi Daniel. Ini kapan, saudaraku? Ini adalah pertengahan 7 tahun terakhir, di mana setelah 7 tahun terakhir itu Tuhan Yesus Kristus datang sebagai Raja di atas segala raja, sebagai mempelai pria surga, sebagai Gembala Agung. Saudara, di sini pembinasa keji itu nanti akan muncul di pertengahan ke-7 tahun yang disebut oleh kitab Nabi Daniel. Oleh karena itu, di Matius pasal 24 ini ayat 15, coba diulang. Jadi, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Iya, jadi seperti itu. Apabila pembinasa keji berdiri di tempat kudus, itu kapan? Itu adalah pertengahan 7 tahun terakhir, pertengahan 7 tahun terakhir. Nah, itu kapan kalau di dalam kitab Wahyu? Itu adalah 42 bulan sebelum Tuhan Yesus Kristus datang. Itu adalah 1260 hari ketika mempelai itu diungsikan ke satu tempat yang namanya padang belantara pengungsian. Itu adalah selama 1260 hari ketika orang-orang yang harpaso itu diberi kuasa oleh Tuhan untuk menghakimi bumi yang wujudnya 7 bokor murka Allah. Saudaraku, jadi pembinasa keji ini, saudaraku, nanti akan datang. Saudaraku, akan memerintah bumi di dalam satu masa yang sangat keji, yang disebut masa antikris, dan lamanya itu adalah pertengahan 7 tahun. Kalau kitab Wahyu pasal 13 ayat yang kelima itu menulis 42 bulan. Jadi masa antikris itu Alkitab menuliskan bukan 7 tahun tetapi 3,5 masa. Kalau Alkitab Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 itu menulis sebagai 42 bulan. Kalau Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14 itu menulis sebagai 1260 hari. Wahyu pasal 11 juga menulis sebagai 1260 hari. Saudara, kemudian kita akan membaca tentang masa antikris itu Matius pasal 24 ayat yang ke-21. Pak Nindra bacakan. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Iya, jadi masa antikris itu, saudaraku, dulu belum pernah terjadi loh, saudaraku. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang. Jadi kalau ada yang bilang antikris itu sudah dulu, Pak Peter, Pak Pendeta, belum, saudara, belum terjadi. Dan ini hanya akan terjadi satu kali saja di dalam waktu yang lamanya 42 bulan. Kitab Wahyu pasal yang ke-13 ayat 5 menuliskan. Maka di sini dituliskan, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi. Jadi antikris, masa antikris itu belum pernah terjadi sejak awal dunia. Jadi kekejaman orang-orang yang menyiksa murid-murid Yesus, saudaraku, itu belum sesadis antikris nanti, saudaraku. Kekejian orang-orang pada zaman Nuh itu belum sekeji pada zaman antikris nanti. Jadi masa antikris itu begitu dahsyat kekejiannya, sampai dikatakan di sini belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Jadi cuma satu kali dan waktunya adalah 42 bulan. Ini yang ditulis secara jelas oleh Alkitab Wahyu pasal 13 ayat yang kelima. Sudah kita akan membaca Daniel 9 ayat yang ke-27. Ini bahwa pembinasa keji itu muncul pada pertengahan ke-7 tahun. Antikris itu munculnya di pertengahan ke-7 tahun. Artinya 3,5 tahun sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Coba dibacakan Pak Nendra, Daniel 9 ayat 27.
Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Iya. Pada pertengahan 7 masa itu, Iya, pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. terus, Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan. iya, akan datang yang membinasakan. Jadi, ini pembinasa keji itu munculnya di pertengahan ke-7 tahun terakhir. Artinya 3,5 tahun sebelum Tuhan Yesus Kristus datang, atau 1260 hari sebelum Tuhan Yesus Kristus datang, sebelum perjamuan malam kawin anak domba. Ayo diteruskan. Sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Amin. Saudaraku, ini nanti kita bisa membaca di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 4. Nanti kita akan simak baik-baik di sana, saudaraku. Coba dibaca 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 4. Pak Nendra, ini tentang masa antikris. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, Iya. dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Iya, di sini diperingatkan, kamu itu jangan lekas bingung, jangan lekas gelisah. Nah, kalau ada orang ngomong dapat penglihatan, dapat visi, saudaraku, saudara jangan cepat gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Perhatikan ayat 3. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Iya, amin. Jadi kalau orang lekas bingung, lekas gelisah oleh ilham roh yang mengatakan bahwa seolah-olah hari Tuhan telah tiba, saudaraku, bahkan berani ngomong pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, Tuhan Yesus itu datang, saudaraku, karena konon katanya mendapat ilham roh, konon katanya mendapat mimpi, dan lain sebagainya, saudaraku, itu adalah cara yang dikatakan, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Itu termasuk cara yang dilakukan oleh iblis untuk menyesatkan umatnya, supaya umat Tuhan itu menjadi lekas bingung, lekas gelisah oleh ilham roh yang ngomong pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, Tuhan Yesus Kristus datang. Saudaraku, itu membuat orang bingung, kemudian gelisah. Saudara, di sini diperingatkan, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab, ayo diperhatikan, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Amin. Saya terangkan dulu. Jadi sebelum nanti betul-betul orang itu mengerti kapan masa perkawinan anak domba. Kemarin sudah saya sampaikan, kalau mempelai wanita itu pasti tahu hari pernikahan anak domba. Kalau dia memang mempelai wanita, dia pasti diberitahu oleh mempelai prianya kapan perjamuan atau pesta kawin anak domba itu diselenggarakan. Tidak mungkin, saudaraku, mempelai pria itu menjemput mempelai wanitanya dengan tidak memberitahu, sehingga mempelai wanitanya belum siap-siap, belum berpakaian yang layak, belum berpakaian pesta, saudaraku, belum berpakaian kain putih yang lenan, kain putih lenan halus, saudaraku, seperti Wahyu pasal 19 itu. Jadi Tuhan sebagai mempelai pria itu pasti memberi tahu, ya, saudaraku. Nah, tetapi saudaraku, memberitahunya juga dengan hikmat. Sebab sebelum hari itu harus datang dahulu murtad, dan harus dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Jadi nanti ketika masa antikris
ketika si antikris yang nanti disebut sebagai binatang antikris itu sudah nyata wujudnya, orang sudah mulai mengenal inilah sosok antikris yang betul-betul, saudaraku, dan itu ditandai dengan rupa-rupa perbuatan yang seolah-olah ajaib. Ketika antikris itu sudah nyata orangnya, saudaraku, si pendurhaka itu sudah dinyatakan, maka perjamuan malam kawin anak domba atau identik dengan kedatangan Tuhan Yesus itu, saudaraku, itu sudah ada hitungan harinya. Jadi di sini dijelaskan dengan sangat tegas dan sangat hati-hati bahwa janganlah kamu memberi dirimu disesatkan dengan cara yang bagaimanapun juga. Meskipun orang ngomong dapat wahyu, dapat ilham roh, dapat petunjuk, dapat mimpi dan lain sebagainya, tetapi kalau, saudaraku, si manusia durhaka atau si antikris itu belum menyatakan diri, saudaraku, itu nanti hari Tuhan itu belum begitu dekat, saudaraku. Tetapi memang di Wahyu pasal 10 nanti sudah diberitakan mengenai hari Harpaso, bukan hari kedatangan Tuhan. Saudaraku, kita akan membaca ayat yang ketiga dan ayat yang keempat tadi. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Iya. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. 4. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Amin. Saudaraku, jadi si antikris ini nanti akan menyatakan diri dan akan nyata dilihat orang. Kalau ini sudah nyata, saudaraku, ya kedatangan Tuhan sudah bisa dihitung, saudaraku, oleh orang-orang bijaksana, oleh orang-orang yang percaya kepada Alkitab. Kedatangan Tuhan Yesus sudah bisa dihitung, saudaraku. Dan si antikris itu nanti dia akan duduk di bait Allah dan menyatakan diri, meninggikan diri di atas segala sesuatu yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Jadi antikris itu nanti akan duduk di bait suci, di bait Allah. Jadi di akhir zaman seperti itu, kekejian, tetapi operasional dari kekejian itu digerakkan dari bait Allah, saudaraku. Berbagai macam kegiatan kejahatan itu operasionalnya justru dikomando dari dalam bait Allah secara jasmani. Jadi kalau sekarang mau dibangun bait Allah jasmani yang ketiga setelah dirobohkan oleh Jenderal Titus, sudah kemudian saat ini mulai akan dibangun lagi, saudaraku. Nanti ketika itu jadi, saudara justru harus waspada, karena dari sana, dari bait Allah yang jasmani itu di sini dikatakan, bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Saudara, antikris itu adalah pembinasa keji yang disebut di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-15 tadi, disebut juga di dalam Daniel 9:27 tadi. Disebut manusia durhaka di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga tadi, itu disebut manusia durhaka yang meninggikan diri, yang minta disembah atau dikultuskan. Jadi saudaraku, kalau hamba Tuhan, seorang utusan Tuhan itu jangan mau dikultuskan, dan dia duduk di bait suci. Bayangkan, saudaraku, nanti berbagai macam kekejian, berbagai macam perbuatan jahat, penindasan, penyerangan, saudaraku, itu digerakkan dari dalam bait Allah yang jasmani. Saudara, ini perhatikan baik-baik. Jadi antikris itu manusia, tetapi Alkitab menulisnya sebagai binatang. Jadi antikris itu bukan binatang ya, saudara, tetapi Alkitab itu menulisnya sebagai binatang.
itu karena begitu tercela perilakunya itu, saudaraku. Dia itu pemimpin dunia, tokoh besar, tetapi perilakunya itu betul-betul tercela seperti perilaku binatang buas. Jadi antikris itu memiliki sifat binatang buas. Nanti kita akan baca di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-13. Jadi antikris itu memiliki sifat binatang buas. Di antaranya macan tutul, kemudian beruang, kemudian singa dan naga. Saudaraku, dan dia memiliki tahta juga. Artinya apa? Antikris itu dia memiliki kuasa untuk memerintah raja-raja, memerintah pemimpin-pemimpin dunia untuk takluk kepadanya. Dan nanti di Wahyu pasal yang ke-19 itu, raja-raja di bumi itu akan diajak oleh antikris untuk melawan Tuhan Yesus Kristus. Nanti bisa dibaca Wahyu pasal yang ke-19. Sekarang kita akan membaca dulu Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 10, di mana antikris itu sebetulnya manusia, tetapi disebut oleh Alkitab sebagai binatang. Ya, kita akan baca Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 10. Antikris itu sekali lagi adalah manusia, tetapi Alkitab menuliskan dia sebagai binatang karena perilakunya yang begitu buruk. Kita akan baca Wahyu 13 ayat 1. Binatang yang keluar dari dalam laut. Iya, binatang yang keluar dari dalam laut. Terus, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Terus, di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Terus, binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul. Iya, macan tutul, ini binatang buas. Terus, dan kakinya seperti kaki beruang. Iya, ini juga binatang buas. Terus, dan mulutnya seperti mulut singa. Iya, sama juga. Terus, dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Terus ayat yang ketiga. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Terus, dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Ayat 5. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Amin. Jadi kepada antikris itu, jadi binatang itu, saudaraku, itu manusia, saudaraku, tetapi karena perbuatannya itu betul-betul jelek, saudaraku, olo banget bahasa Jawanya itu, saudaraku, maka disebut sebagai binatang oleh Alkitab. Orang-orang orang-orang Farisi itu juga pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus, hai kamu keturunan ular beludak, seperti itu. Karena Tuhan itu melihat dari perbuatan. Nah, perbuatan antikris itu seperti perbuatan binatang yang jahat, yang keji, saudaraku. Dan kepada binatang itu diberikan mulut. Ini manusia, binatang itu, antikris itu manusia yang penuh kesombongan, manusia yang sombong dan hujat. Dia suka menghujat, dan kepadanya juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Jadi masa antikris, masa binatang itu berkuasa, masa si pembinasa keji itu berkuasa, itu dicatat Alkitab 42 bulan lamanya. Ini ketetapan di dalam Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Saudaraku, ini ketetapan jelas tentang masa antikris, bahwa pembinasa keji itu yang disebut binatang, manusia yang sifatnya seperti binatang itu, dia akan menguasai bumi, dia akan meraja di bumi selama 42 bulan. Ini satu kesaksian ayat di Wahyu 13 ayat yang ke-5. Kalau nanti kita ke Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6, ayat yang ke-14, itu ditulis sebagai 1260 hari. Di
ayat yang ke-14 dari Wahyu pasal 12 itu disebut sebagai 3,5 masa. Di Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2 itu disebut sebagai 1260 hari atau 3,5 masa juga. Saudara, jadi masa Antikris ini adalah 42 bulan ya saudaraku, menurut bulan atau kalender Yahudi, di mana satu bulan itu sama dengan 30 hari saudaraku, jadi sama dengan 1260 hari juga. Jadi masa Antikris itu saya garis bawahi itu adalah 42 bulan. Ini ketetapan yang ditulis Wahyu pasal 13, di mana masa si binatang atau masa pembinasa keji, si pendurhaka itu muncul, saudaraku, itu adalah selama 42 bulan lamanya. Ayat yang ke-6 dibaca Pak Nendra. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua orang yang diam di sorga. Ayat 7. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Terus, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Ayat 9. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. 10. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Amin. Jadi kejahatan Antikris ini seperti binatang buas. Makanya dia itu sebetulnya manusia, Antikris itu saudaraku. Jadi Antikris itu bukan binatang, manusia, tetapi sifatnya begitu buruk, begitu rupa, kejahatannya itu sangat buruk, seperti binatang buas. Oleh karena itu dia disebut sebagai binatang. Dan nanti binatang Antikris itu akan melawan orang-orang kudus dan mengalahkan orang-orang kudus. Yaitu siapa? Mereka orang-orang Kristen yang tertinggal, yang rohaninya itu kanak-kanak. Nanti mereka itu akan menjadi mangsa dari si Antikris tadi. Karena si Antikris itu kan binatang buas ya saudaraku. Binatang buas itu sangat senang kalau sama domba. Apalagi domba-domba yang tidak ikut harpaso, tidak ikut dibawa kepada Allah dan ketahtanya, tidak ikut diungsikan. Ya kalau domba-domba itu merupakan santapan lezat untuk binatang buas. Saudara, jadi sifat binatang buas atau si Antikris, manusia yang memiliki karakter dan sifat binatang buas. Sifat binatang buas ini di dalam bahasa Arab ini, saya malah ketemu di dalam bahasa Arab ini disebut sebagai sifat sabuiyah ya, yaitu sifat yang buas, suka permusuhan, suka berkelahi, suka menyerang, suka marah, suka membunuh, suka memaki, kemudian sangat sadis, kejam, marah, suka memukul, suka menghancurkan. Itu sifat yang kalau di dalam bahasa Arab ini malah bagus, artinya sifat sabuiyah namanya. Itu sifat binatang buas. Nah, Antikris itu memiliki sifat binatang buas itu, saudaraku. Sifat yang suka permusuhan, suka berkelahi, suka marah, suka menyerang. Makanya terjadi invasi-invasi nanti pada zaman Antikris itu. Penyerangan-penyerangan terhadap negara-negara lain yang tidak dikuasai oleh Antikris itu akan yang dibenci, yang tidak sepaham itu akan diserang. Saudaraku, suka menyerang, suka membunuh, terjadi pembunuhan, penyiksaan dan lain sebagainya. Suka memaki, sadis, kejam, kemudian suka marah dan suka menghancurkan. Ini sifat binatang buas, sifat Antikris yang kalau di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-13 tadi itu digambarkan merupakan kombinasi dari 4 binatang buas, yaitu macan tutul, beruang, singa dan naga. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
itulah sifat mutlak si antikris. Namun meskipun sifatnya itu buruk seperti binatang, tetapi dia memiliki power, memiliki kekuatan yang besar. Dia memimpin dunia pada masanya nanti, yaitu pada masa 42 tahun 42 bulan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus, atau 1260 hari sebelum kedatangan Tuhan Yesus, atau sebelum pernikahan anak domba. Kita akan membaca Wahyu pasal yang ke-19 ayat 19 sampai 21. Antikris itu pemimpin, tetapi sifatnya seperti binatang, tetapi dia berkuasa atas raja-raja di bumi. Kita akan melihat bahwa antikris itu mengumpulkan raja-raja, pemimpin-pemimpin di bumi untuk melawan Tuhan Yesus. Wahyu 19 ayat 19 sampai 21. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Amin. Ini perang Harmagedon, perang terakhir, perang dunia yang kelima. Saudara, saya beritahu ya, perang dunia nggak cuma sampai ketiga. Nanti setelah ini di dalam waktu yang tidak akan lama, itu akan ada perang yang memakan korban 1/4 penduduk bumi. Itu perang apa lagi, saudaraku, kalau bukan perang dunia ketiga? Itu tertulis di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 dan 8. Kemudian masih ada perang besar lagi yang memakan korban, itu 1/3 penduduk bumi. Itu akibat tiupan sangkakala yang ke-6. Nah, itu korbannya 1/3 penduduk bumi. Perang apa lagi kalau bukan perang dunia? Nah, yang di Wahyu pasal 19 ini adalah perang Harmagedon yang persiapannya dituliskan di dalam kitab Wahyu pasal 16, di mana pada saat itu muncul roh-roh jahat yang seperti katak yang menghasut raja-raja di bumi untuk berkumpul di dalam hari yang maha kuasa, di dalam peperangan besar akhir zaman di satu tempat yang namanya Harmagedon. Saudaraku, nah, Wahyu 19 ayat 19 sampai 21 ini pelaksanaan perang Harmagedon. Kalau perencanaannya adalah di Wahyu pasal yang ke-16, tetapi pelaksanaannya di Wahyu pasal 19. Ini perang dunia kelima. Sudah saya terangkan kepada saudara, ini perang-perang besar ini jaraknya tidak akan terlalu panjang, saudaraku, karena ini melibatkan perang nuklir. Itu kalau sudah terjadi, saudaraku, saling balas, nanti kemudian di dalam waktu yang pendek akan terjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Saudaraku, ini adalah kronos atau detail kronologis yang akan terjadi di akhir zaman. Kita harus ngerti. Adapun mengenai kairos itu memang haknya Tuhan, tetapi kronos itu kita harus ngerti. Jadi nanti kalau sudah ada perang yang memakan korban 1/4 penduduk bumi, kita itu harus siap-siap. Tidak akan lama lagi itu, saudaraku, akan terjadi harpaso, saudaraku. Apalagi kalau sudah terjadi perang yang memakan korban 1/3 penduduk bumi, itu sedikit waktu lagi, saudaraku, harpaso dan pengungsian itu terjadi, dan masa antikris juga terjadi. Saudaraku, nah, Wahyu pasal 19 ayat 19 sampai 21 ini adalah pelaksanaan perang Harmagedon. Nah, di perang Harmagedon itu semua manusia itu mati, saudaraku. Jadi kerajaan 1000 tahun damai itu adalah kerajaan untuk tubuh kebangkitan. Ya, pernah saya terangkan bahwa mengenai kerajaan 1000 tahun damai. Di kerajaan 1000 tahun damai itu semua tubuh kebangkitan. Kita akan baca Wahyu 19 ini ayat 19 sampai 21 dulu, dibaca Pak Nendra. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Terus, maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya.
Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Amin. Saudara, saya terangkan di sini dulu. Antikris, binatang antikris dan nabi palsu itu keduanya tidak mati juga, saudaraku. Di sini dikatakan cuma ditangkap. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Saudara, antikris dan nabi palsu itu juga nggak mati. Kalau dari kalangan orang kudus yang tidak mati itu Henok, kemudian Elia. Kemudian di akhir zaman akan ada sekumpulan banyak orang-orang yang harpaso itu nggak mati. Tetapi ini antikris ini juga nggak mati, saudaraku. Antikris dan nabi palsu ini juga nggak mati. Oleh karena itu, saat ini banyak orang yang naksir pengen jadi antikris karena pemimpin dunia hebat, nggak mati juga, saudaraku. Nabi palsu juga gitu, saudaraku, nanti nggak mati, mereka ditangkap. Di sini dikatakan keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Jadi nggak diadili. Antikris dan nabi palsu itu nggak diadili, ya, saudaraku, langsung dilemparkan ke lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Ini penduduk neraka pertama. Jadi kalau sekarang sudah ada yang ngomong di neraka itu sudah banyak sekali loh yang menghuni. Belum, saudaraku, neraka itu belum ada yang menghuni. Penghuni pertama neraka itu antikris dan nabi palsu. Ini kitab Wahyu menulis, saudaraku. Nah, yang kebanyakan dilihat orang di dalam penglihatan itu namanya Hades, alam maut. Memang di sana sudah banyak yang menghuni. Tapi kalau neraka itu belum, saudaraku. Pertama yang tanpa diadili langsung masuk ke neraka, lautan api yang menyala-nyala oleh belerang itu adalah antikris dan nabi palsu. Belum ada orang lain, mereka berdua di sana, saudaraku. Nah, kemudian kalau manusia-manusia lain itu nanti harus diadili dulu, saudaraku. Tetapi antikris dan nabi palsu itu tidak melalui pengadilan, langsung dicemplung ke neraka. Saudaraku, ayat 21 perhatikan, ini kunci bahwa nanti kerajaan 1000 tahun damai itu kerajaan tubuh kebangkitan. Wahyu pasal 19 ayat 21. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Amin. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Di perang Harmagedon, perang yang terakhir itu, saudaraku, semua manusia itu mati, saudara. Karena itu peperangannya Tuhan. Senjatanya sudah bukan nuklir lagi. Kalau nuklir mungkin, saudaraku, orang masih bisa sembunyi di bunker yang dalamnya mungkin 75 meter, 100 meter. Di sana dibikin satu ruangan yang lega, bisa masih bertahan. Tetapi ketika ini peperangannya Tuhan, perang Harmagedon, perang dunia kelima, saudaraku, maka semua orang meskipun sembunyi di dalam goa-goa, mereka akan mati, saudaraku. Karena yang akan mendatangi mereka itu pedangnya Tuhan, pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Jadi pada saat perang dunia kelima itu nggak ada orang namanya orang tersisa, itu nggak ada, semua mati, saudaraku, kecuali orang-orang yang diungsikan di padang belantara penghujan itu diangkat hidup-hidup malah, saudaraku. Apalagi yang harpaso itu dijadikan pasukan yang ini mengiring Tuhan ini, saudaraku. Penunggang kuda putih bersama bala tentaranya ini, saudaraku. Ini yang harpaso, saudaraku. Jadi, saudaraku, kerajaan 1000 tahun damai itu, saya pertegas juga, itu bukan kerajaan darah dan daging, tetapi kerajaan tubuh kebangkitan. Karena ketika perang yang terakhir, namanya perang Harmagedon, yang perencanaannya di Wahyu pasal 16, pelaksanaannya di Wahyu pasal 19 ini, ketika perangnya Tuhan terjadi, semua manusia itu mati, saudaraku. Nah, kerajaan 1000 tahun damai itu kerajaan tubuh kebangkitan, bukan kerajaan tubuh darah dan daging, sehingga sekian puluh tahun meninggal, sekian ratus tahun meninggal. Bukan, tidak ada yang meninggal di kerajaan 1000 tahun damai itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudara, saya akan lanjut mengenai topik binatang antikris.
binatang antikris itu disebut juga binatang buas. Saudaraku, sebagai binatang buas itu makanannya adalah binatang ternak. Saudaraku, jadi kalau binatang buas, antikris itu kan binatang buas, gabungan dari macan tutul, beruang, singa, dan naga. Itu makanannya adalah binatang ternak, saudaraku. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa sasaran empuk makanan lezat bagi antikris itu juga adalah manusia lain yang memiliki sifat yang rendah, sifat binatang-binatang ternak. Saudaraku, saudara paham ada binatang buas? Kalau antikris itu sifatnya seperti binatang buas, tetapi saudaraku, makanannya orang-orang yang akan menjadi pengikut antikris itu nanti itu menjadi sasaran empuk, menjadi makanan lezat bagi antikris, karena mereka manusia-manusia yang memiliki sifat-sifat rendah, sifat-sifat binatang ternak. Ini bahasa Arabnya, ini saya menemukan malahan, saudaraku. Saya mencari-cari di dalam bahasa Indonesia ini susah, saudaraku. Bahasa Arabnya ini bahimiyah, ya. Ini sifat-sifat binatang ternak, sifat-sifat binatang yang juga di dalamnya termasuk itu domba-domba, sapi-sapi, itu termasuk binatang ternak. Nah, yang menjadi makanan empuk, sasaran makanan empuk si antikris itu ternyata adalah domba-domba yang tertinggal, binatang-binatang ternak, manusia-manusia tetapi masih memiliki karakter sifat binatang, manusia-manusia yang tidak ikut harpaso, tidak ikut dibawa kepada Allah dan ketahtanya. Di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, tidak pula dibawa mengungsi. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14 itu siapa mereka? Mereka adalah manusia-manusia juga, tetapi sifatnya masih rendah, sifatnya masih seperti binatang-binatang ternak, seperti domba, tetapi domba yang tidak terukur, saudaraku, domba-domba yang tertinggal. Nah, sifat yang membuat orang, saudaraku, ini memiliki sifat kebinatangan atau sifat yang rendah, itu misalnya apa, saudaraku? Rakus, saudaraku. Orang akhir zaman tuh rakus-rakus nanti, saudaraku. Kalau sudah mengejar harta itu lupa, pelayanan tuh lupa, saudaraku. Kemudian tamak di dalam harta, kemudian suka mencuri, suka korupsi, kemudian makan berlebihan. Itu sifat binatang, saudaraku. Kalau manusia, kalau pengen sehat, ya kalau makan tuh jangan berlebihan, saudaraku. Kalau saudara ingin menjadi manusia yang hakiki, kalau makan tuh jangan berlebihan. Kalau over makan nanti namanya itu gelojoh, ya. Terlalu berlebihan itu malah jadi penyakit nantinya. Seperti sifat binatang. Saya itu punya lele di rumah. Kalau saya kasih makan tuh nggak mau berhenti dia, saudaraku. Apalagi makanan yang enak-enak itu, ada makanan lele, kemudian macam-macam itu, nggak mau berhenti dia. Ayam pun begitu, saudaraku. Sampai ini temboloknya itu besar sekali, mau meletus, itu nggak mau berhenti. Nah, kalau saudara manusia yang tidak mau dikategorikan memiliki sifat yang rakus, memperturutkan nafsu makan, saudara itu harus bisa mengendalikan diri. Supaya apa toh ya? Supaya sehat pertama-tama. Yang kedua, supaya saudara itu memenuhi sifat sebagai manusia. Manusia itu punya pikiran, kalau makan nggak usah terlalu banyak, jangan terlalu over, jangan gelojoh. Sifat gelojoh, makan berlebihan itu sifatnya binatang. Kemudian egois, saudaraku, ini sifat binatang. Egois, kemudian suka berzina. Kalau saudara melihat, ya, meskipun kambing domba, lembu, saudaraku, itu kalau kawin sembarangan, saudaraku, ya, itu sifat binatang, saudaraku. Dan memperturutkan segala macam hawa nafsu syahwat. Ini sifat yang membuat seseorang itu memiliki karakter kebinatangan, saudaraku, meskipun itu bukan binatang buas, ya, saudaraku. Lembu, kambing, domba, onta itu bukan binatang buas, saudaraku.
Tetapi saudaraku, kemudian ayam, lele, kemudian ikan-ikan itu bukan binatang buas, tetapi mereka memiliki sifat-sifat yang saya sebutkan tadi, rakus, tamak, kemudian makan berlebihan, egois, suka berzina, memperturutkan gejolak hawa nafsu syahwat. Syahwat perut itu ngeliang, saudaraku. Kalau syahwat satunya itu keinginan seksual, saudaraku. Kalau syahwat perut itu mudah lapar, saudaraku, sebentar-sebentar makan, akhirnya jadi penyakit malah, saudaraku. Pada saat itu, saudaraku, orang sedunia nanti akan memiliki kecenderungan sifat-sifat seperti sifat binatang itu, saudaraku. Termasuk orang-orang Kristen juga, tetapi yang kekristenannya itu dangkal, atau kalau dalam kitab Wahyu pasal 11 itu disebut halaman, masih memiliki sifat binatang itu, saudaraku. Dan ketika masa antikris tiba, Wahyu pasal yang ke-11 ayat 1 ke 2, ketika bait suci itu diukur, itu karena masa antikris mau datang. Antikris mau menguasai bait suci, antikris mau menduduki bait suci, saudaraku. Ketika bait suci itu diukur, ketika masa antikris tiba, maka manusia-manusia lain yang memiliki sifat binatang itu akan menjadi santapan antikris, saudaraku. Artinya tertinggal. Kalau manusia masih memiliki sifat kebinatangan dalam tanda kutip, ya saudaraku, yang penuh hawa nafsu seperti saya sebutkan tadi, itu mereka nanti akan menjadi santapan antikris. Mereka nggak bisa harpaso, mereka nggak bisa diungsikan, mereka akan di bumi menjadi sasaran empuk dari si antikris tadi. Ingat pada zaman Nuh, saudaraku, binatang-binatang masih dibawa pada zaman Nuh itu. Binatang yang haram maupun yang tidak haram itu dibawa, meskipun ditaruh di bagian yang bawah dari bahtera. Ingat juga ketika zaman Nabi Musa, zaman tabernakel, itu binatang-binatang juga masih boleh masuk bait suci, saudara. Tetapi saya beritahu saudara, kalau binatang masuk bait suci, saudaraku, baik itu zaman Nabi Musa ataupun pada zaman bait suci Raja Salomo, kalau binatang itu masuk bait suci, bahkan bait suci pada zaman Tuhan Yesus, saudaraku, zaman Tuhan Yesus menyucikan bait suci Allah dulu yang ditulis dalam Injil Yohanes itu, kalau binatang itu masuk bait suci, tetap hanya sebatas pelataran bait suci. Jadi kalau binatang itu nggak boleh masuk, ya saudaraku, nggak boleh masuk ke dalam ruang kudus, bolehnya di pelataran, saudaraku. Ini saya terangkan saudara satu rahasia. Dan binatang yang masuk di dalam halaman bait suci itu pasti untuk disembelih, saudara. Jadi nggak ada orang angon wedhus itu di dalam tabernakel, itu nggak boleh, saudaraku. Atau mungkin orang jual beli burung tekukur, kambing, domba, lembu di dalam bait suci, didol dari pasar hewan, itu nggak boleh, saudaraku. Bait suci dijadikan seperti itu nggak boleh. Jadi kalau binatang itu masuk di dalam lingkup bait suci, meskipun itu binatang yang tidak haram seperti domba, lembu, saudaraku, itu pasti binatang itu akan disembelih, akan dikorbankan. Jadi nggak ada kambing di sana itu yang dingon gitu, nggak ada, saudaraku. Angon wedhus yuk di dalam pelataran bait suci, nggak boleh, saudaraku. Adol wedhus ayo di dalam bait suci. Makanya dulu dimarah sama Tuhan Yesus kepada para pedagang lembu, kepada para pedagang domba, kepada para pedagang merpati. Tuhan marah, ambil semuanya itu, jangan jadikan rumah Bapakku sebagai tempat berjualan. Sudah yang dikasih Tuhan. Jadi ini ada rahasianya di akhir zaman. Orang-orang yang memiliki sifat-sifat masih rendah, sifat-sifat kanak rohani, memiliki sifat-sifat binatang, saudaraku, itu mereka nanti akan menjadi santapan antikris. Antikris itu karena seperti binatang buas, perpaduan antara macan tutul, beruang, singa, dan naga. Itu makanannya ya binatang-binatang yang
seperti domba yang tertinggal, saudaraku. Jadi kalau menjadi domba yang tertinggal ya sangat rawan. Kalau ingin selamat harus menolak tanda 666. Kalau menerima tanda 666 ya mereka nanti akan menjadi pengikut antikris jadinya. Saudaraku, jadi saudara ingat, binatang-binatang itu juga boleh masuk di bait suci, tetapi hanya sebatas pelataran bait suci. Saudara ingat kemudian di Wahyu pasal 11, pelataran bait suci itu diizinkan nanti tertinggal dan diinjak-injak, tidak diukur. Dan saudara ingat lagi, binatang yang masuk halaman bait suci itu pasti untuk disembelih. Saudaraku, jadi ini perhatikan baik-baik. Kalau manusia di dalam waktu yang ditentukan, kegenapan Wahyu pasal yang ke-12 itu terjadi, Wahyu 11 itu terjadi, dia masih memiliki sifat-sifat binatang yang rendah, maka mereka tidak akan bisa diungsikan. Theogo nggak bisa, diangkat harpaso nggak bisa. Sudah nggak bisa itu, saudaraku. Kita akan membaca Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Pak Nendra, bacakan Wahyu 11 ayat 1 dan 2. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Terus, tetapi kecualikanlah pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. amin. Jadi pelataran bait suci, yang mana pelataran itu di sana ada binatang-binatang, artinya apa? Ada manusia-manusia yang masih bersifat karakter, sifatnya binatang, sifat rakus, sifat gelojoh tadi, saudaraku, sifat memperturutkan hawa nafsu, mudah marah dan lain sebagainya tadi, saudaraku, itu akan diinjak-injak meskipun itu domba, saudaraku. Domba kalau dia tidak dewasa rohani, orang Kristen yang tidak dewasa rohani, mereka akan diinjak-injak menjadi makanan si binatang buas yang namanya antikris tadi. Jadi ketika masa antikris itu terjadi, maka jemaat-jemaat Kristen sebaiknya sudah mencapai tingkatan iman ruang kudus, alias sudah menanggalkan sifat-sifat yang seperti binatang, sifat yang penuh hawa nafsu. Ayat terakhir kita akan baca Kolose 3 ayat 4 dan 5. Kolose 3 ayat 4 dan ayat 5. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Terus, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, terus, kenajisan, terus, hawa nafsu, terus, nafsu jahat, terus, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Amin. Kalau kita ingin diungsikan, minimal kita menjadi orang-orang yang memiliki karakter rohani ruang kudus, kita harus menghindari yang namanya segala keinginan duniawi, yang Kolose pasal 3 ayat 5 menyebutkan diantaranya itu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, serakah. Saudaraku, itu harus kita tanggalkan, karena itu sifat-sifat yang menggambarkan kekanak-kanakan rohani, itu sifat-sifat binatang. Saudaraku, jadi ketika nanti Wahyu pasal yang ke-11 itu digenapi, saudaraku, hendaknya kita menjadi orang yang dewasa rohani. Kita menjadi orang yang minimal diungsikan, kalau bisa ya kita ikut yang harpaso. Saudaraku, jangan sampai kita menjadi makanannya si antikris tadi, menjadi santapan si binatang buas tadi, karena kita menjadi domba-domba yang tertinggal. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu. Haleluya. Amin.